Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Di tengah gelombang ceramah dan majelis keagamaan, muncul narasi yang cukup provokatif. Mengikuti Al-Quran, tapi tidak ikut habaib itu sesat. Pernyataan ini sering dilontarkan untuk menegaskan keutamaan habaib sebagai keturunan Nabi SAW dan kadang digunakan sebagai pengukur spiritualitas umat. Namun, benarkah klaim ini berdasar pada Quran, hadis, atau tradisi keilmuan Islam yang otentik? Pertama-tama, penting dipahami bahwa Islam tidak mengenal kasta spiritual berbasis darah. Al-Quran menegaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya tolok ukur kebenaran atau keselamatan. Bahkan, kesempurnaan Islam sudah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5. "Pada hari ini, telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu." Oleh karena itu, klaim bahwa seseorang menjadi sesat hanya karena tidak mengikuti habaib modern merupakan reduksi ekstrim terhadap prinsip Islam. Cinta dan hormat kepada zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang diperintahkan, tapi ikut mereka secara buta tanpa ilmu dan pemahaman adalah sesuatu yang berbeda. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa ilmu adalah cahaya hati, bukan sekedar warisan darah. Seseorang dihormati bukan karena keturunan, tetapi karena ilmu dan amal soleh. Sejarah juga membuktikan hal ini. Imam Syafi'i menempuh jalan jauh ke Yaman untuk menimba sanad hadis dari guru-guru yang otentik seperti Hisham bin Yusuf As-Sanani dan Abdur Razak As-Sanani. Ia tidak mencari barokah figur, tetapi menghimpun keilmuan yang bisa diwariskan secara otentik. Begitu pula para imam mujtahid lain, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal. Mereka diikuti bukan karena garis keturunan, melainkan karena ilmu dan kredibilitas akademik mereka. Di Nusantara, habaib dari Hadramaut memainkan peran penting dalam dakwah Islam mulai abad ke-18. Mereka dihormati karena ilmu dan keberkahan akhlak, namun sayangnya, sebagian pengikut membangun narasi eksklusivitas yang menempatkan nasab sebagai tolok ukur spiritual. Padahal, seperti dianalisis Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 1994, transmisi Islam di Nusantara berkembang melalui jaringan keilmuan, bukan garis keturunan. Fenomena barokah pun kerap menjadi alat legitimasi sosial dan ekonomi. Dari perspektif Max Weber, otoritas karismatik dapat menggantikan rasionalitas ilmiah dengan loyalitas emosional. Artinya, penghormatan tanpa ilmu bisa menimbulkan kultus figur yang jauh dari Quran dan Sunnah. Analogi sederhana, jika seseorang berkata, "Ikuti aku karena aku cucu Nabi," lalu orang lain berkata, "Ikuti aku karena aku mengaku cucu Nabi." Apa bedanya? Kebenaran bukan diwariskan melalui darah, tetapi melalui wahyu dan akal. Beberapa ulama modern juga menegaskan hal ini. Syekh Muhammad Abduh menolak kultus individu yang menghambat ijtihad. Sementara, Ka Hashim Asy'ari menulis dalam Adab Al-Alim wal Muta'alim bahwa kemuliaan ulama diukur dari ilmu dan adab, bukan nasab. Habib Umar bin Hafiz dan Habib Ali Al-Jafri menekankan, mencintai Ahlul Bait harus disertai ilmu dan amal, bukan fanatisme buta. Dengan demikian, mencintai habaib adalah ibadah dan bagian dari mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, menjadikan mereka tolok ukur keselamatan di luar Al-Quran dan Sunnah adalah penyimpangan epistemologis. Islam berdiri di atas ilmu, akal, dan wahyu, bukan garis keturunan. Ali bin Abi Thalib pernah menegaskan, nilai seseorang diukur dari apa yang ia ketahui. Di akhir narasi ini, pesan yang harus kita pegang adalah tegas. Islam bukan agama keturunan, tapi agama kebenaran. Cinta kepada zuriyah Nabi adalah adab, tapi mengikuti Al-Quran dan ilmu adalah kewajiban.
Di hadapan wahyu, nasab tunduk kepada akal dan hujah. Jika Anda tidak sependapat dengan narasi opini ilmiah populer ini, silahkan hadirkan karya tandingan yang serupa. Dengan begitu, khazanah literatur kita akan semakin kaya. Karena ilmu sejatinya hanya bisa diuji dengan ilmu, bukan sekadar narasi, argumentasi kosong, atau provokasi. Mari kita biasakan berdialog dengan hujah, bukan dengan emosi. Dan untuk Anda yang ingin terus menyimak opini-opini menarik, kritis dan berbobot seperti ini, jangan lewatkan konten kami berikutnya. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari perjalanan intelektual ini. Sebab setiap narasi adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.